Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 11 MIPA 3. Materinya tentang desain interior. Pertanyaan pertama dari Aulia absen 3. Apa yang dimaksud dengan tekanan pada prinsip dasar dalam perancangan? Tekanan dalam prinsip desain itu bisa berupa susunan garis, susunan bentuk, atau susunan variasi warna. Jadi, point of interest yang menjadi daya tarik ruangan tujuannya adalah pemberian penekanan atau empasis untuk mengarahkan pandangan orang pada sesuatu yang ditonjolkan. Empasis dapat dicapai misalnya dengan mengganti ukuran, bentuk, irama, dan arah dari unsur-unsur karya desain. Kita bisa lihat contohnya pada gambar ini. Tekanan atau empasis yang dimaksud ada pada warna dindingnya. Jadi point of interestnya ketika kita melihatnya langsung tertuju pada warna merah di dinding tersebut, yang tentu jelas berbeda dari warna-warna di sekitarnya. Atau kita bisa lihat juga pada gambar ini, desain ruangan ini ada warna kuning yang menjadi daya tarik dari warna perabotnya. Warnanya jelas berbeda ya dari warna-warna objek-objek yang di sekitarnya yang cenderung warna netral, warna putih, krem, tapi warna kuning bisa menjadi sesuatu yang ditonjolkan atau penekanannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mona absen 22. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan pada prinsip desain? Keseimbangan artinya tidak berat sebelah. Jadi dalam desain unsur penataan dalam suatu ruangan haruslah seimbang. Tidak boleh terlalu penuh di satu sisi dan kosong di sisi yang lainnya. Kita bisa lihat di gambar ini, ruangan ini sangat jelas ya keseimbangannya, dan ruangan ini juga tergolong dari keseimbangan yang simetris. Beratnya sama antara kanan dan kiri. Kemudian pertanyaan dari Eva absen 11. Apa yang dimaksud irama pada prinsip desain? Irama adalah pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan terus-menerus. Susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa bisa berupa garis, bentuk, bidang, tekstur, warna, gelap terang. Kita bisa lihat ya di gambar ini, iramanya di sini sangat jelas terlihat dari penataan tiang-tiangnya, kemudian juga lampu-lampunya. Nah, itu diatur berdasarkan irama. Kemudian pertanyaan dari Talita absen 30. Mengapa tanpa adanya teknik desain dikatakan tidak aman? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Wijiana absen 33. Nah, seni tentu hubungannya dengan keindahan ya, tapi apa gunanya indah tapi berbahaya? Jadi maksudnya dalam desain arsitektur, khususnya interior, di sini kita juga harus memperhatikan secara teknis bagaimana membuat rumah yang tidak hanya indah tapi juga kokoh sehingga aman. Kemudian bagaimana menata perabot-perabot rumah supaya terlihat menarik tapi juga mudah dijangkau dan aman buat penghuni rumah. Nah, jadi itu semua ada hitungannya ya. Lanjut pertanyaan dari Ganis absen 14. Apa yang dimaksud volume pada elemen-elemen desain? Nah, kalau dalam desain interior, volume artinya ruang. Pertanyaan selanjutnya dari Aziza absen 4. Apa yang dimaksud tekstur pada elemen-elemen desain? Sekaligus menjawab pertanyaan Nanda absen 24 dan Virus absen 12. Tekstur merujuk pada permukaan taktil pada sebuah objek. Elemen ini cenderung sering terlupakan, tapi sebenarnya bisa membawa dimensi yang unik pada ruangan. Seperti halnya mencampurkan warna dan pola, kemudian desain interior akan menambahkan tekstur pada ruangan untuk memperdalam kesan yang diberikan. Contohnya pada gambar ini ya, kita bisa lihat tekstur adalah nilai raba permukaan suatu benda. Misalnya ada tekstur halus dan ada tekstur kasar. Kemudian pertanyaan dari Faiz absen 26. Bagaimana cara mengatur penghawaan? Nah, penghawaan ada yang alami dan ada yang buatan. Penghawaan yang terbaik tentunya adalah penghawaan alami.
Penghawaan alami atau ventilasi alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan. Cara mengaturnya disesuaikan dengan desain ruangannya. Contoh penghawaan alami kita bisa lihat di sini ada jendela ya. Pertanyaan dari Bella absen 21. Apakah yang dimaksud proporsi dalam prinsip desain? Sekaligus menjawab pertanyaan Nabila absen 25. Proporsi dalam desain interior mengacu pada keseimbangan antar elemen desain seperti bentuk, warna, tekstur, dan lain-lain. Desainer dan arsitek sering menghubungkan proporsi dengan skala yang mengacu pada ukuran komparatif dari satu atau lebih objek yang disandingkan satu sama lain. Contohnya, kita bisa lihat di gambar ini, ukuran pintu dan ukuran jendela itu diukur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya orang dengan tinggi sekian memerlukan tinggi pintu sekian, tentunya beda ya ukuran, misalnya ukuran orang Asia dengan ukuran orang Eropa, tentu tingginya juga bisa menyesuaikan dengan rumah mereka masing-masing. Terus ukuran kursi dan ukuran meja, nah itu sudah ada ketentuannya. Nah, itu yang dimaksud dengan proporsi. Kemudian pertanyaan dari Wildan absen 34. Apa tujuan dari desain interior? Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Wafi absen 32 dan Tiara absen 31. Desain interior dapat diaplikasikan untuk apa? Nah, jika kita ingin merancang suatu bangunan ataupun ruangan yang indah, aman, dan nyaman, disitulah fungsi mempelajari desain interior. Minimal kita tahu pentingnya estetika dan teknik desain interior dan dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Misalnya jika kalian akan menata ruangan kalian sendiri, entah itu kamar tidur, ruang belajar, nah disinilah manfaat mempelajari desain interior. Kalian bisa tahu seninya, bisa tahu tekniknya, dan tahu cara mendesainnya. Kemudian pertanyaan dari Anin absen 2. Bagaimana sifat bahan yang baik dalam elemen desain? Sekaligus menjawab pertanyaan Farhan absen 13. Sifat bahan adalah karakteristik jenis bahan yang digunakan untuk melengkapi elemen-elemen desain. Contohnya, jika ingin mendesain lantai, ini kita harus memikirkan bahannya, apakah menggunakan jenis bahan dari kayu, marmer, keramik, tegel, dan lain-lain. Nah, itu tergantung dari fungsi dan seleranya. Misalnya kita memilih lantai dari kayu yang sifatnya hangat. Ini sangat cocok jika kita berada di daerah yang berhawa dingin. Nah, itu sesuai dengan fungsinya. Lanjut pertanyaan dari Lintang 2 absen 19. Apa yang dimaksud dengan perspektif satu titik lenyap? Sekaligus menjawab pertanyaan Yunita absen 36. Gambar perspektif adalah gambar yang teknisnya menggunakan titik hilang. Gambar perspektif sendiri merupakan wujud dari gambar 3 dimensi yang diwujudkan menjadi gambar 2 dimensi. Perspektif satu titik hilang berarti gambar perspektif yang terjadi pada saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dekat dengan mata, dan ini sangat cocok digunakan untuk membuat gambar desain interior ya, supaya kita bisa membuat ukuran gambar tersebut dengan tepat, dengan serasi, dengan seimbang, dan memenuhi prinsip-prinsip desain. Kemudian pertanyaan dari Adrian absen 1. Mengapa tatanan suara atau akustik termasuk dalam desain? Sekaligus menjawab pertanyaan Nurul Laila absen 27. Jadi, tata akustik merupakan pengolahan tata suara pada suatu ruangan untuk menghasilkan kualitas suara yang nyaman untuk dinikmati. Ini merupakan unsur penunjang terhadap keberhasilan desain, karena desain yang baik pengaruhnya sangat luas dan dapat menimbulkan efek-efek fisik dan emosional dalam ruangan, sehingga seseorang akan mampu merasakan kesan-kesan tertentu.
Misalnya kita ingin membuat ruang kerja yang tenang tanpa gangguan suara dari luar, maka kita membutuhkan dinding yang kedap suara. Lanjut pertanyaan dari Dinda absen 9. Apa yang terjadi jika salah satu dari prinsip dasar desain tidak ada? Sekaligus menjawab pertanyaan Sugandi absen 20 dan Bintang absen 5. Baik prinsip maupun elemen sangat penting dalam desain interior. Jika salah satu bagian tidak ada atau kurang terpenuhi, maka kita tidak bisa membuat desain yang indah, aman, dan nyaman. Dan kita tidak bisa atau kurang sempurna dalam mewujudkan desain interior. Kemudian pertanyaan dari Dito Aji absen 7. Apa hambatan dalam membuat desain interior? Jawabannya, penguasaan teknik dalam perancangan desain interior. Kemudian, ide dan gagasan itu juga penting dalam menentukan keberhasilan suatu karya. Kemudian pertanyaan dari Danang absen 6. Apa kelebihan dan kekurangan menjadi seorang desain interior? Sebenarnya banyak banget prospek kerja di bidang desain interior ya. Kalian bisa menjadi konsultan interior, manajer perusahaan-perusahaan konstruksi interior, perancang desain interior, pengajar, dan peneliti di bidang desain interior. Sebagai seorang desainer interior, kalian bisa dengan leluasa mengekspresikan kreativitas. Kemudian, pekerjaan ini sangat cocok dengan orang yang suka menggambar, mendesain, kemudian mengukur. Sebenarnya bukan kekurangan ya, tapi tantangan. Tantangannya adalah kalian harus membuat portofolio sebanyak mungkin supaya karya kalian diakui, kemudian banyak klien yang tertarik dengan desain kalian. Lanjut pertanyaan dari Heni absen 16. Apa langkah-langkah membuat desain interior? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Erna absen 10. Nah, besok ketika kalian akan membuat desain interior, yang pertama adalah menentukan konsep atau tema ruangan yang akan digambar. Kemudian, mulai menggambar dengan teknik perspektif satu titik lenyap. Selanjutnya adalah menebalkan menggunakan spidol atau drawing pen dan diwarnai menggunakan pensil warna atau nanti bisa menggunakan cat air. Kemudian pertanyaan dari Selma absen 29. Apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penataan elemen estetis ruang? Jawabannya adalah penerapan unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip desain ya. Jika ini dilakukan atau diterapkan dengan benar, tentu hasilnya akan indah. Tapi kalau kurang bagian dari prinsip maupun elemen, maka juga desain kurang indah. Kemudian pertanyaan dari Yanuar absen 35. Bahan seperti apa yang baik dalam komponen dasar perancangan? Yaitu yang memenuhi kebutuhan ruang ya. Misal jika kita memilih tema ruangan yang klasik atau tradisional, bahan yang cocok adalah furnitur dari kayu. Tapi jika kita memilih tema modern, tentu berbeda lagi bahan yang dibutuhkan, seperti furnitur dari kaca, keramik, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan dari Rania absen 28. Bagaimana cara mengatur pencahayaan? Sistem pencahayaan menjadi pelengkap dalam sebuah tatanan desain interior. Tidak sekedar menerangi ruangan, sistem pencahayaan turut berperan dalam menciptakan suasana. Pencahayaan ada dua, yaitu pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami bisa didapat dari sinar matahari yang masuk misalnya dari celah kaca, kemudian dari atap sedikit celah yang dikasih kaca. Kemudian kalau pencahayaan buatan ini dari lampu ya, jelas. Kemudian pertanyaan dari Khoirivo absen 18. Apakah ada komponen pendukung dalam perancangan? Jawabannya, semua komponen dalam ruang lingkup, prinsip dan elemen desain yang disampaikan di PPT sudah lengkap dan saling mendukung melengkapi satu sama lain ya. Kemudian pertanyaan dari Dina absen 8. Bagaimana cara mengatasi desain interior pada ruang yang sempit?
Tentunya dengan cara menerapkan prinsip desain interior, yaitu diatur semua komponen dari prinsip, proporsi, keselarasan, keseimbangan. Kemudian pertanyaan dari Sugandi absen 20. Apa yang terjadi apabila desain interior tidak memenuhi elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain? Seperti yang dikatakan tadi ya, jika tidak memenuhi elemen-elemen dan prinsip-prinsip tersebut, maka kita tidak bisa membuat desain interior yang indah, aman, dan nyaman tentu saja. Pertanyaan selanjutnya dari Isani HP absen 17. Apakah suatu desain interior harus memiliki tema atau pesan tertentu? Jawabannya, ya, tentu saja harus memiliki tema ya, supaya kita mudah mengidentifikasi ini ruangan digunakan untuk apa, temanya apa. Misalnya tadi sudah disebutkan, tema klasik itu lebih banyak menggunakan bahan kayu, kemudian perabot-perabotnya juga dipilih sesuai dengan gaya klasik tersebut. Atau kemudian pertanyaan dari M. Farhan absen 23. Apa yang dimaksud dengan prinsip desain? Prinsip-prinsip desain adalah suatu ketentuan yang dapat digunakan dalam membuat desain, sehingga desain akan mudah dan dapat menghasilkan desain yang baik. Dengan menggunakan prinsip desain tersebut, seorang perupa dapat dengan mudah menyatukan komposisi dan kesan yang akan disampaikan pada sebuah desain. Pertanyaan terakhir dari Gustia Danang absen 15. Adakah konsep di dalam desain interior? Kalau ada, berikan penjelasannya tentang konsep. Baiklah, konsep adalah suatu pemikiran yang sifatnya abstrak, dibuat sebagai peta perencanaan yang dapat menjadi panduan dalam melangkah dan mengambil keputusan. Konsep berawal dari sebuah ide yang kemudian dikembangkan untuk meluruskan dan memperjelas berbagai kemungkinan. Dalam desain interior, konsep yang dimaksud adalah sketsa. Misal, kita ingin membuat ruang tamu, maka elemen yang harus dimasukkan apa saja? Mungkin akan memasukkan perabot dengan model seperti apa, ruangannya warnanya apa, nah itu temanya apa. Nah, itu disebut dengan konsep. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga memuaskan dengan jawabannya dan paham dengan apa yang dimaksudkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.